Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Botok Channel. Gimana kabarnya ye perenku ye? Semoga sehat, segar, waras selalu, oke? Nah, di episode ngulas bis kali ini kita akan ngulas tentang sejarah Damri. Oke, tanpa banyak omong langsung saja fokuskan mata dan telinga Anda. Atur posisi duduk yang enak sambil rebahan juga boleh ya, dan intro. Damri memiliki sejarah pendirian yang begitu panjang, dimulai pada era kependudukan Jepang di Indonesia. Sebelum adanya nama Damri, pada tahun 1943, pemerintahan kolonialisme Jepang telah mendirikan dua usaha angkutan di tanah air, yaitu Jawa Unyu Jikjosa yang mengkhususkan diri pada angkutan barang dengan truk, gerobak atau cikar. Selain itu terdapat juga Jidousa Sokyoku yang melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor atau bis. Kedua usaha angkutan tersebut hanya beroperasi selama kurang lebih 2 tahun di bawah pemerintahan kolonialisme Jepang. Hingga pada tahun 1945 Indonesia memerdekakan diri dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan oleh sang proklamator kemerdekaan Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pembacaan proklamasi dihadiri oleh sekitar 500 orang dari berbagai kalangan. Peristiwa itu pun diliputi perasaan sukacita. Namun di sisi lain, kemerdekaan nyatanya membawa banyak masalah baru. Karena sebagai negara yang baru merdeka, rakyat Indonesia masih banyak yang hidup dalam keterbelakangan ekonomi dan pendidikan. Pemimpin Indonesia terpilih Bung Karno dan Bung Hatta menyadari kekurangan itu. Narasi kemerdekaan kemudian disebarkan ke seantero pelosok negeri. Segenap rakyat Indonesia lalu terbakar euforia revolusi. Mereka bergerak saling mengisi peran dan kekosongan. Semua dilakukan agar Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang lebih besar. Tantangan kemerdekaan justru tak mampu membuat rakyat Indonesia lekas menyerah. Beberapa bulan setelah proklamasi, rakyat Indonesia mulai mengambil alih aset-aset penting bekas pemerintahan Jepang, dari transportasi hingga komunikasi. Rakyat Indonesia juga tak lupa merebut persenjataan dan armada perang lainnya milik Jepang. Upaya rakyat Indonesia dalam mengambil alih segala aspek penting pemerintahan Jepang masuk ke tahap serius. Segenap rakyat, terutama buruh, mulai mencoba mengambil alih instrumen transportasi dari udara hingga darat. Di sektor darat, kaum buruh yang tergabung dalam barisan urusan mobil atau BOM dan angkutan lainnya mulai merebut jawatan penting transportasi darat milik Jepang, seperti Jawa Unyu Jikjosa dan Jidousa Sokyoku. Lalu di bawah pengelolaan Departemen Perhubungan RI, Jawa Unyu Jikjosa berubah menjadi jabatan pengangkutan untuk angkutan barang. Sedangkan Jidousa Sokyoku beralih menjadi jawatan angkutan darat untuk angkutan penumpang. Kemudian setahun setelahnya nama Damri baru hadir, tepatnya pada tanggal 25 November 1946, dengan melakukan penggabungan kedua usaha angkutan tersebut melalui maklumat Menteri Perhubungan RI nomor 01/DAM/46, sehingga dibentuklah Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, disingkat menjadi Damri, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bis, truk, dan angkutan bermotor lainnya. BOM terdiri dari supir-supir mobil yang tergabung dalam divisi transportasi.
Nama ini berasal dari satuan mereka, yaitu Barisan Urusan Mobil atau BOM. Dan mereka ini juga terlibat dalam penyitaan 400 kendaraan transportasi dari Jepang sebelum kedatangan sekutu. Kemudian hari berubah menjadi Damri, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Inventaris mereka dalam bulan Oktober menunjukkan kita punya 2000 truk angkut dan beratus-ratus kendaraan lainnya seperti sepeda motor, sedan, dan jeep. Terang Ibu Irma Suwito dikutip Frank Palmos dalam buku Surabaya 1945 Sakral Tanahku tahun 2016. Kehadiran Damri menjadi secerca harapan buat Indonesia. Damri diakui sebagai salah satu instrumen Indonesia untuk maju dan berkembang. Pasalnya, Damri sendiri hadir dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan darat dengan bis, truk, dan angkutan bermotor lainnya. Tugas itu juga membuat Damri memiliki peranan besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Damri berperan aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada saat agresi militer Belanda I dan Belanda II. Selama agresi militer Belanda I pada bulan Juli 1946, kaum buruh angkutan darat telah memanfaatkan seluruh armada Damri untuk memobilisasi pejuang kemerdekaan. Dalam agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, buruh Damri berusaha dengan alat-alat yang ada padanya menyelamatkan semua aset-aset Damri. Dan dalam menghadapi perjuangan yang berliku-liku, Damri selalu memegang teguh disiplin melaksanakan instruksi-instruksi pemerintah. Misalnya membantu pengangkutan padi India, pengangkutan TNI hijrah dari kantong-kantong, membantu pengangkutan pelaksanaan perundingan persetujuan KTN Komisi 3 negara yaitu Amerika, Australia, dan Belgia di Kaliurang. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Tutup Departemen Penerangan Indonesia dalam buku Provinsi Jawa Barat tahun 1953. Keberhasilan Damri dalam ikut serta membantu memobilisasi prajurit TNI untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia menjadi bekal semangat Damri untuk menciptakan layanan transportasi yang berguna bagi rakyat dan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Setelah Indonesia mampu menghadapi agresi militer dari Belanda, Indonesia telah menjadi negara yang seutuhnya merdeka dan berdaulat. Perusahaan angkutan Damri juga mengalami beberapa peralihan status dari masa ke masa. Tahun 1961 terjadi peralihan status Damri menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara atau BPUPN. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 233 tahun 1961. Tahun 1965 BPUPN dihapus dan Damri ditetapkan menjadi perusahaan negara atau PN. Kemudian pada tahun 1982 Damri beralih status menjadi perusahaan umum atau Perum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1984. Serta dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2002 dan berkelanjutan hingga saat ini, di mana saat ini Damri merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki pemerintah di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kini Damri telah bertransformasi menjadi perusahaan transportasi yang memiliki banyak jaringan layanan di Indonesia. Beberapa layanan yang dimiliki oleh Damri meliputi angkutan perkotaan atau bis kota, angkutan AKDP, angkutan akap, angkutan antar lintas batas negara atau ALBN, di trayek Pontianak Kucing Malaysia, Pontianak Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam, Kupang Dili Timor Leste, dan di Jayapura Vanimo Papua Nugini. Angkutan perintis yang diperuntukkan untuk daerah terpencil. Lalu ada angkutan pariwisata, dan yang terakhir ada angkutan logistik yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan transportasi yang begitu masif, Damri terus melakukan inovasi dan terobosan agar bisa terus eksis dan tetap menjadi perusahaan transportasi yang memberi sumbangsih pada rakyat dan bangsa Indonesia. Karena di dalam tubuh Damri ada perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga semangat dan gairah itu masih dipertahankan, tetap relevan dan sejalan dengan era Damri saat ini. Oke, dan seperti biasa sebelum closing ada sedikit quote. Bung Karno pernah mengatakan, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Dan jangan pernah melupakan sejarah, ini akan membuat dan mengubah siapa diri kita. Oke, dan sampai di sini dulu episode Mulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.